kasih dong parameternya. Jangan pakai istilah jangan. Itu yang saya bilang tadi. Saya kasih tahu kepada Anda. Itu yang saya bilang tadi bahwa itu narasi adu domba. Udah Ferry, udah sempat menyampaikan ketika Pak Jokowi banyak menerima tamu itu juga bisa menimbulkan persinggungan antar institusi. Seperti apa udah persisnya? Ya, saya mau bilang begini sederhana dulu sebelum sampai ke sana ya, bahwa dalam berbagai peristiwa ketatanegaraan dalam sistem presidensial, yang aneh dalam apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan Pak Presiden Jokowi dan Pak Presiden Prabowo adalah biasanya presiden dalam satu bangunan koalisi yang sudah lengser ke Prabon itu tidak membuka apapun layar untuk dirinya. Dia akan menyerahkan kepada presiden yang dia dukung. Oke. Nah ini makanya disebut satu-satunya di dunia. Dia satu koalisi tapi masih juga berputar-putar di berbagai media. Banyak dampak yang bisa muncul. Salah satunya adalah relasi kelembagaan. Presiden Prabowo bagaimanapun punya kedekatan dengan misalnya institusi TNI. Dia korsanya di sana. Sementara yang diterima tamu oleh mantan presiden adalah teman-teman dari kepolisian. Nah ini kan kayak sedang bertarung kekuatan gitu ya. Saya ingin menunggu juga itu teman-teman kepolisian datang ke Presiden Joko Widodo, Prabowo, dan teman-teman TNI datang ke mantan Presiden Jokowi. Jokowi mantan. Nah ini tidak terlihat selama ini. Bahkan di antar kementerian orang sudah membaca mana yang orangnya Pak Prabowo dan mana orang Pak Jokowi yang masih dalam kekuasaan. Penjelasan tadi dalam angka-angka ya, bahwa orang Pak Presiden Joko Widodo ada 17 orang. Ya. Maknanya sederhana, 50% kabinet Pak Joko Widodo ada di dalam tubuh kabinet Presiden Prabowo. Kalau ditanya apakah Pak Jokowi masih memegang kendali dalam hal-hal tertentu, siapa yang bisa membantah angka-angka ini? Ya. Nah kalau memang Pak Jokowi tidak menginginkan ya, gambaran soal dominasi dia di dalam kabinet, mestinya dia sudah memikirkan, saya menghormati Pak Prabowo, tolong Anda untuk sementara waktu tidak datang. Agar kemudian tempat istimewa dalam pandangan publik ada di Pak Prabowo. Spotlightnya ke Pak Prabowo. Jadi di titik tertentu ini bukan soal sekedar pelanggaran hukum dalam ruang politik, mungkin tidak melanggar hukum. Tetapi bisa saja melanggar adab dalam berpolitik. Bukankah kemudian kita bisa melihat bahwa sekarang orang bertanya-tanya, kenapa kemudian Pak Prabowo diam saja? Apakah ada sifat yang powerless yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo, sementara beliau terlihat berapi-api, tapi di ruang tertentu Pak Jokowi tampil dengan santun, ya, seolah-olah dia bukan orang punya ambisi. Nah tadi disinggung soal the man of contradiction. Semua catatan soal tingkah laku dan adab Pak Jokowi adalah apa yang diomongkan sebaliknya yang sedang terjadi. Dan bukan tidak mungkin kalau dia mengatakan tidak ada matahari kembar, jangan-jangan dialah matahari yang sedang dibicarakan. Bagi saya memang sikap seperti ini harus dijauhkan. Ini pembelajaran ketatanegaraan dan tradisi ketatanegaraan bagi kita semua. Kalau sudah selesai jadi presiden, ya betul-betul selesai jadi presiden. Oke, baik. Jangan ada upaya apapun untuk mendiskreditkan presiden yang sedang baik. Bang Freddy, ada soal etika di sini yang berbicara. Dari sisi pandang Anda seperti apa? Ya, jadi saya melihat narasi-narasi seperti yang disampaikan Uda Ferry ini, ya memang beliau kita tahu lah narasinya selalu negatif kepada khususnya kepada Pak Jokowi. Jadi sah-sah saja persepsi yang dibangun seperti itu. Tapi bukan berarti kalau berbeda itu kan salah. Oke, Pak Jokowi memang gayanya tidak sama dengan presiden-presiden sebelumnya. Saya bilang ya Presiden SBY punya gaya sendiri, Presiden Megawati punya gaya sendiri, Presiden Prabowo punya gaya sendiri. Ya Pak Jokowi gayanya memang selalu dekat dengan rakyat, bersentuhan. Tidak, kita lihat ada nggak gaya presiden yang lain seperti itu? Tidak, itu gayanya beliau.
Itu hidupnya beliau, itu yang pertama. Kemudian saya bilang tadi, ya sehingga kami wajar mengatakan bahwa narasi-narasi yang seperti ini memang narasi yang tidak suka hubungan baik. Tetapi apa Pak makna Prabowo dari dengan keterangan Pak Jokowi dibenturkan, Oke, ini adu domba. Ya, gitu tapi loh. apa makna pernyataan Pak Jokowi ketika akan selesai masa tugas periode kedua mengatakan akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa kalau kita melihat kondisi saat Loh, ini? itu yang saya sampaikan di depan tadi. Secara fakta memang Pak Jokowi itu tidak ada posisi formal di dalam pemerintahan ini. Tidak ada. Saya mau bantah ini boleh? Begini loh. Silakan Bang Ferry. Karena ini bicara ketatanegaraan dan menganggap kita membentur-benturkan. Bukan. Anda sedang melanggar adab ketatanegaraan dan Anda menuduh orang yang menjelaskan itu sebagai upaya membentur-benturkan. Saya sedang memperjuangkan hak Presiden Prabowo. Perlu diketahui Sampai sekarang bahwa di dalam istana, sistem presiden, sampai sekarang istana maupun Pak Prabowo tidak pernah keberatan tentang apa yang dilakukan nah, Pak itu Jokowi. tanda tanya besarnya. Sampai sekarang Dimanapun, istana ya menyikapi baik tentang silaturahmi betul, tersebut. makanya saya bilang, Oke, saya sebentar. bilang, ini penjelasannya ya, bahwa dalam sistem presidensial, Bang Ferdi, bahwa kekuasaan presiden itu adalah mempersuasi orang. Dalam tatapan semua orang, presiden yang sudah lengser berupaya terus mempersuasi orang yang mestinya tugas presiden berkuasa. Pertanyaan Anda itu salahnya begini, harusnya menjelaskan apakah patut presiden yang sudah lengser membuka panggung besar. Harusnya dia punya adab untuk memberikan kepada presiden yang berkuasa. Jangan-jangan presiden yang berkuasa punya keseganan atau juga disandera berbagai kepentingan yang dilakukan oleh mantan presiden yang sudah lengser ini. Tidak lumrah. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain selayaknya mantan presiden punya banyak pendukung. Dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. Kalau presiden dan istana ya lepas saja, silahkan. Harusnya Presiden Jokowi yang sadar diri dan tahu malu begitu ya. Oke. Begini, kasih dong parameternya. Jangan pakai istilah jangan. Itu yang saya bilang tadi. Saya kasih tahu kepada Anda. Itu yang saya bilang tadi bahwa itu narasi adu domba. Begini loh, saya sepakat dengan Mas Andi tadi. Masih saja sibuk di TV parameternya harus apa yang terganggu di pemerintahan Prabowo Subianto dengan yang dilakukan oleh Pak. Apa yang terganggu di situ? Program-program kerakyatan apa yang terganggu oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi selama ini support dan antara support. Ini saya masih bicara ya. Hari ini juga, per hari ini juga istana mengutus Pak Jokowi ke Vatikan. Udahlah, narasi-narasi ini adalah narasi adu domba. Jadi pasal 17 mengatakan menteri adalah bawahan presiden. Presiden mana? Presiden yang berkuasa. Hari ini timbul gambaran masih bos saya. Apakah ini mengganggu dalam adab administrasi? Yes. Bagaimanapun tidak boleh ada bos tunggal. Pernyataan seperti ini mengganggu. Saya bilang program mana? Kedua, Program mana yang terganggu? Program kerakyatan Prabowo mana yang terganggu? bukan dengan program mana yang terganggu. Makanya parameternya harus program jelas. Prabowo mana yang berhasil yang Anda tanyakan? Yang Anda sampaikan tidak itu ada program hanya di Prabowo yang pikiran, berhasil hanya di pikiran orang-orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama. Bukan pemikiran parameternya harus jelas. Yang terganggu. Parameternya harus jelas. Anda membiarkan ini terjadi. Gitu loh. Saya kira mengapa muncul analisis ini? Ya silahkan, nggak masalah. Ya karena memang ditujukan oleh Joko Widodo Iya. bahwa apa yang dilakukan menimbulkan interpretasi yang dinilai sebagai matahari kembar.
Ya tapi jangan salahkan saya juga mengatakan kalau narasi lo tadi Jokowi, Anda sih orang yang tidak akan bisa mempengaruhi Itu loh. Widodo juga. Jadi bukan adu domba, ini Loh, adalah jangan analisis. Anda mengatakan begitu, tapi jangan salahkan saya juga mengatakan Saya kalau tanya, itu adu domba. Siapa Fair yang dong. teradu? Siapa yang teradu? Coba Anda buktikan Loh. siapa yang sedang diadu. Oke. Apakah Pak Jokowi dan Prabowo berkelahi? Loh, justru narasi-narasi Atau Anda- itu membangun opini kepada Anda masyarakat. bilang kita narasi. Oke, kita Iya break dong. dulu. Anda Kita break bermasalah. dulu. Baik. Tapi ketika Anda mau tanya Udah bukti. Ferry, Bang Freddy, kita break dulu. Interupsi segera kembali sesaat lagi.